Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat, at-talabah wat talibat rahimani wa rahimakumullah. Wa barakallahu fikum. A'azzani Allah wa iyyakum jami'ah. Kembali mari kita berupaya terus meningkatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Segala kebutuhan hidup kita dicukupi dan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik kebutuhan lahir maupun kebutuhan batin, dan yang paling agung adalah diberinya kesehatan al-iman oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan al-ibadah pada kondisi yang banyak sekali godaan-godaan yang melalaikan manusia dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan ditingkatkan kualitas ibadah kita, ditingkatkan kualitas keimanan kita, dan betul-betul berupaya untuk mendasari peribadahan kita dengan ilmu yang benar yang bersumber dari Al-Quran dan dari sunnah Rasulnya alaihi salatu wassalam, dan dari apa yang diajarkan oleh Nabi kepada para sahabatnya, dan pemahaman mereka lah yang diakui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai satu-satunya pemahaman yang benar di dalam memahami agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat, para penuntut ilmu rahimani wa rahimakumullah, kembali ke kitab kita Al-Adabul Asrah li muallifihi Syekh Saleh ibn Abdullah ibn Hamad al-Utsaimin hafidhahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas adab yang kedua. Sekarang kita bahas adab yang ketiga. Qala al-musannifu waffaqahullah, ats-tsalisu, adab yang ketiga. Ats-tsalisu sammillaha fi ibtida'i aklika wa surbika qaila bismillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik wa kul mimma yalik wa idza faraqta fal'ak
asabi'aka wa qul alhamdulillah. Ini adab yang ketiga, adab terkait dengan makan, adab makan. Kata muallif, yang ketiga, sebutlah nama Allah pada permulaan engkau akan makan dan engkau akan minum dengan engkau mengucapkan bismillah, dan makanlah dengan tangan kananmu, dan makanlah dari makanan yang dekat denganmu, yalika itu dekat denganmu. Dan apabila engkau selesai dari makanmu, fal'aq asabi'aka, maka jilatilah jari jemarimu yang engkau pakai untuk makan. Wa qul, lalu ucapkan di akhir makanmu, alhamdulillah. Ini adab yang ketiga, adab harian. Karena setiap hari kita makan. Bahkan orang Indonesia itu makan minimal 3 kali, maksimal tidak terhitung. Dan belum makan kalau belum makan nasi. Itu adat dan tidak aib, karena kalau diganti bisa berbahaya, ya. Nah, dzakara al-musannif wafaqahu Allahu al-adaba ats-tsalisa, al-adaba ats-tsalisa minal adabil asrati wa huwa yata'allaqu bi adabit ta'am. Musannif menyebutkan, penulis menyebutkan, semoga Allah memberikan taufik kepada beliau, adab yang ketiga dari adab-adab yang 10, yaitu adab yang berkait dengan adab makan. Ya, kita sudah makan sampai umur segini, terus baru belajar adab sekarang. Yang benar kita pertahankan, dengan ilmu semakin kita bisa beribadah, yang keliru kita benahi, ilmu kita amalkan. Sederhana, tapi kalau kita kerjakan, keberkahan yang Allah berikan. Itu fungsinya adab, ya. Wa fihi sittu masail, dalam pembahasan adab makan yang disebutkan oleh muallif dalam kitabnya ini ada 6 permasalahan. Ada 6 al-mas'alah, ada 6 poin. Fal mas'alatul ula, poin yang pertama, fi qauli, tercakup dalam ucapan muallif, sammillaha fi ibtida'i aklika wa surbika, sebutlah nama Allah pada permulaan engkau makan dan engkau minum. Sebutlah nama Allah pada permulaan engkau makan dan engkau minum. Ini jangan lupa, ya, jangan lupa. Sebagaimana kita tidak suka kalau orang yang memusuhi kita, musuh kita, bersekutu dalam apa yang kita miliki, minum dari minuman kita. Kita enggak suka kalau itu musuh kita, ikut-ikutan minum. Makan kita, mereka tidak mengikuti makanan kita, kita enggak suka kalau musuh kita ikut seperti itu. Makanya dijelaskan dalam bab ini supaya kita menyebut nama Allah, karena kalau tidak menyebut nama Allah ketika hendak makan dan minum, syaitan bersekutu dalam makan dan minum kita. Sedang syaitan itu innahu aduwwum mubin, itu musuh kalian yang nyata. Jadi kalau sama manusia saja kita bermusuhan, kita enggak suka musuh kita ini bersekutu dalam rizki Allah yang kita miliki, bagaimana dengan syaitan? Maka sebut nama Allah. Dengan menyebut nama Allah, syaitan tidak akan bisa bersekutu dalam kehidupan kita. Karena syaitan itu bersekutu dalam makan, dalam minum, dalam bermalam, dalam berkumpul suami istri, bersekutu. Nah, kalau sampai lupa berzikir kepada Allah,
mereka ikut campur, runyam urusannya. Karena setan tidak pernah mau memberikan kebaikan kepada kita. Sudah ikrar di hadapan Allah, ini musuh bebuyutan. Ya. Dan pekerjaan iblis itu cuma satu, tadlil, menyesatkan manusia. Satu profesi ditekuni berabad-abad. Ini sudah pakarnya luar biasa. Jadi menghadapinya enggak mudah. Orang aja kalau punya satu profesi ditekuni misalkan 50 tahun, ini sudah ahlinya. Ibarat dokter sudah hafal ini. Begitu oh ini paru-paru, udah hafal. Lah iblis tuh berabad-abad, sejak Adam sampai hari ini profesinya satu tok, dia tekuni tanpa pernah bosan, nggak pernah istirahat. Yaitu apa? Menyesatkan Bani Adam. Kalau nggak karena kasih sayang Allah, maka kita akan ikut kepada syaitan semuanya. Ya, nah, baik. Jadi itu permasalahan pertama. Samillah, sebut nama Allah fi ibtida'i aklika wa surbika, pada permulaan kau makan dan minum. Wa hiya fi dzikri ma yuqalu inda ibtida'il akli was surbi. Maka dia menyebut nama Allah, masalah menyebut nama Allah ini zikir yang diucapkan ketika hendak memulai makan dan minum. Jadi sebelum makan dan minum sebut nama Allah. Wal muradu bil ibtida al mubadaratu biqauliha qabla wuqu'il akli was surbi fayati biha qabla suru'ihi fi aklihi aw surbihi. Jadi yang dimaksud permulaan makan dan minum itu adalah mengucapkan atau menyebut zikir, menyebut nama Allah tadi sebelum betul-betul melakukan makan dan minum. Sebelum makan dan minum. Tapi segera, tidak jeda panjang. Begitu hendak makan, begitu hendak minum, saat itulah menyebut nama Allah. Itu tempatnya. Jadi hidangan sudah di depan, siap dimakan, bismillah, sebut nama Allah. Minuman sudah siap, tinggal meminum, mau meminum, sebut nama Allah. Zikir sederhana, tapi manfaat dan faedahnya luar biasa. Allah akan selamatkan dari sekian banyak kejelekan. Maka tidak ada amalan yang lebih mulia dari zikrullah. Gara-gara seorang lalai tidak berzikir kepada Allah, yang dia dapat keburukan, makannya, minumnya, tidurnya, dan aktivitas hariannya. Maka kemarin sudah disampaikan hadis bahwa Nabi SAW menjelaskan tentang dua kondisi manusia, seorang yang berzikir dan seorang yang tidak berzikir. Masalul ladzi yadhkurullah wal ladzi la yadhkurullah kamasalil hayyi wal mayyit. Permisalan orang yang mengingat Allah dan orang yang tidak mengingat Allah seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Jadi perbedaannya jauh. Demikian juga rumah yang disebut di situ nama Allah dan rumah yang tidak dipakai untuk zikrullah seperti kehidupan dan kematian. Nah, banyak kaum muslimin yang kadang-kadang rumahnya mati, nggak ada zikrullah. Marah kadang-kadang digunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak pernah membaca Al-Quran, demikian juga anak-anaknya nggak pernah membaca Al-Quran, tidak dipakai salat-salat sunnah. Rumah mati namanya. Mewah tapi mati, mewah tapi kuburan. Mengerikan, ya. Mending sederhana tapi punya cahaya, ada lampunya. Mewah gelap, ya. Karena itu ulama menjelaskan, biasakan amal-amal sunnah di rumah agar rumah kalian punya cahaya. Nah, jadi amalan-amalan yang Allah syariatkan di rumah, dilakukan di rumah itu menjadikan rumah kita apa? Bercahaya. Jangan hanya bermain aja di rumah. Makan, minum, tidur, bermain.
sakit, mati. Apa bedanya dengan yang itu? Ya. Nah, kalau makan, binatang makan. Minum, binatang minum. Bermain, binatang bermain. Tidur, binatang tidur. Sakit, binatang sakit. Mati, binatang mati. Kalau hanya seperti itu, la farqa bainahuma, tidak ada perbedaan. Nah, jadi dibedakan. Manusia diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Baik, itu permasalahan yang pertama. Jadi permulaan mau makan dan minum, sebut nama Allah. Jangan karena enaknya makan lupa sama pemberi nikmat. Ya. Nah, baik. Itu masalah yang pertama. Sebut nama Allah pada permulaan engkau hendak makan dan engkau hendak minum. Nanti diamalkan ya anak-anak. Biar enak betul hidangannya, tetap dimulai dengan apa? Menyebut nama Allah. Biar sangat haus, sudah terpegang air segar ini, jangan lupa samillah, sebutlah nama Allah. Biar setan enggak bersekutu. Kemudian al-mas'alah tsaniyah, permasalahan yang kedua, poin yang kedua, fi qauli qailan bismillah. Menyebut nama Allah, bagaimana bentuknya? Bismillah. Engkau mengucapkan bismillah. Ai halu tasmiyatika fi ibtida'il akli was-surbi fataqul bismillah. Keadaanmu ketika engkau hendak memulai makan dan minummu, maka ucapkan bismillah. Masya Allah. Hanya 3 kata. Ba ismi Allah. Tapi Masya Allah fadilahnya. Karena kalau zikir pagi dan petang, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'um fil ardi wala fis sama. Menyebut nama Allah cuman bismillah, atau menyebut nama Allah dalam bentuk yang lain, Allah hindarkan dari ma'dharat. Jadi Masya Allah ya, orang mukmin beriman dengan yang seperti ini. Dia tenang, dia nyaman, dia nikmat dengan menyebut nama Allah, ya. Baik. Kemudian para ulama kita menjelaskan tentang bentuknya. Yang pertama, muallif mengatakan, faqauluhu qailan bismillah tafsiru liqaulihi sammillah. Muallif mengatakan, ucapkan, engkau mengucapkan bismillah itu sebagai penjelasan dari ucapan beliau sebelumnya, sammillah, sebut nama Allah di permulaan makan dan minum. Tadi kan di awal ya, permasalahan pertama, sebutlah nama Allah di permulaan makan dan minum. Bagaimana menyebutnya? Qailan, engkau ucapkan bismillah. Ya, na'am. Li'annaha imtisalul amrin nabawi. Li'annaha imtisalul amrin nabawi fi hadisi Umar ibn Abi Salamah radhiyallahu anhu al-mukharraj fi sahih. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala lahu. Menyebut nama Allah itu dalam rangka melaksanakan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam hadis Umar ibn Abi Salamah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, ya gulam sammillah wa qul biyaminik wa qul mimma yalik. Wahai anak, sebut nama Allah, makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah dari apa yang dekat denganmu. Jadi mengamalkan yang pertama, sammillah. Nah, kemudian sammillah itu terjemahnya adalah bismillah. Sebagaimana itu disebutkan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir,
ya, terhadap Umar ibn Abi Salamah tadi. Dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Tabrani, Nabi SAW mengatakan, ya gulam, qul bismillah. Jadi kalau dalam hadis yang diriwayat As-Sahih, samillah. Dalam riwayat Tabrani langsung disebutkan oleh Nabi SAW bentuknya, ya gulam, qul bismillah. Jelas ya itu bentuknya. Kemudian menambah dari bismillah ini berbeda pendapat di kalangan para ulama. Sebagian fuqaha menyatakan yang lebih sempurna ditambah dengan nama Allah yang lain, seperti yang rangkaian ma'ruf bismillahirrahmanirrahim. Ini sebagian fuqaha menyatakan itu yang lebih sempurna, seperti juga yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Itu. Jadi ditambah dengan Ar-Rahman Ar-Rahim, atau ditambah dengan Ar-Razzaq Al-Karim, misalkan begitu. Tapi yang ma'ruf Bismillahirrahmanirrahim. Itu sebagian fuqaha mengatakan itu lebih sempurna daripada sekedar Bismillah. Ya, seperti Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menyatakan seperti itu. Dan itu yang ma'ruf dari mazhab Syafi'iyah. Ya, dan seperti juga yang dikuatkan oleh Syekh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Akmal ditambah dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, ini perbedaan pendapat. Kemudian pendapat yang lain, ya, seperti yang diterangkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, bahwasannya yang sempurna justru membatasi dengan apa yang datang dengannya dalil, yaitu bismillah. Ya, karena tambahan dari lebih dari bismillah tidak dijumpai dalil yang sahih. Maka seorang yang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim itu memilih yang kurang afdal, meninggalkan yang afdal. Menurut sebagian ulama yang menyatakan yang afdal itu cukup dengan bismillah, karena itu yang datang dengannya dalil. Bahkan sebagian ulama seperti Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, beliau menyatakan tidak boleh menambah melebihi dari bismillah, karena itulah yang datang dengannya dalil. Dan beliau mengatakan dari hadis Nabi SAW, wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedang Nabi kalau mau mengatakan bismillahirrahmanirrahim mampu, tapi Nabi SAW memberikan petunjuk hanya bismillah. Jelas ya? Dan itu yang benar. Dan itu yang dikuatkan oleh al-muallif. Karena itu Ibnu Hajar mengatakan, fal akmal al-iktisaru 'ala al-warid fi sunnatin nabawiyah min qauli bismillah. Yang sempurna adalah membatasi diri dari apa yang datang di dalam as-sunnah an-nabawiyah, yaitu sekedar mengucapkan bismillah. Fa in zada 'alaiha syai'an, kalau seorang menambah lebih dari bismillah, faqad adala ilal mafdul 'anil fadil, berarti dia menuju kepada yang kurang utama, meninggalkan yang lebih utama. Nah, wa kana fi'luhu jaizan, tapi melakukan itu boleh, karena itu pendapat sebagian al-fuqaha. Ya, nah, jelas ya. Maka yang afdal, yang sesuai dengan apa yang datang dengannya sunnah, cukup dengan bismillah. Maka cukupi dengan bismillah. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Enggak perlu ditambah. Karena Nabi SAW kalau mengucapkan bismillahirrahmanirrahim mampu.
tapi beliau hanya membatasi sampai bismillah. Karena itu ulama membedakan antara lafaz uzkur ismallah atau samillah dengan qara'a basmalah, beda. Kalau basmalah yubasmilu fiilnya begitu, artinya membaca bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau samillah atau uzkur ismallah itu cukup bismillah. Seperti ketika mau menyembelih cukup menyebut nama Allah, berarti cukup bismillah. Mau makan cukup bismillah. Mau wudu, bismillah enggak? Bismillah. Bahkan ada hadis yang sebagian para ulama menhasankannya, la wudu'a liman lam yadhkur ismallah. Tidak sah wudu seorang yang tidak membukanya dengan menyebut nama Allah. Itu. Tapi di kamar mandi ya enggak apa-apa. Kamar mandi sekarang ini enggak seperti dulu, enggak yang dimaksud oleh dalil itu. Apalagi di rumah mewah atau di hotel, kamar mandinya aja lebih bagus dari asrama antum. Mungkin tidur di sana enggak bangun-bangun, ya. Di kamar mandi padahal itu. Harum, enggak kayak asrama antum. Nah, karena itu sebagian ulama seperti Syekh Shalih Fauzan sampai mengatakan di kamar mandi seperti itu enggak ada syariat baca doa. Allahumma inni a'udzubika minal bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Karena enggak ada ya dorongan untuk itu. Bersih kamar mandinya. Kecuali alatnya mewah tapi enggak pernah dibersihkan. Nah, itu ada setannya di situ. Ya. Nah, wallahu alam. Itu wudu, kita makan. Beda ya. Baik. Kemudian wa taqaddama, kata beliau dalam syarahnya, wa taqaddama anna tasmiyata takunu fi ibtida'it ta'am. Tadi sudah disampaikan bahwasanya menyebut nama Allah itu di permulaan makan, sebelum makan. Wa man lam yusammi fi ibtida'it ta'am falahu halani. Orang yang di awal makan itu tidak menyebut nama Allah itu ada dua kondisi. Orang yang ketika hendak makan tidak menyebut nama Allah, maka itu ada dua kondisi. Lupa barangkali, tidak bismillah, itu kondisinya ada dua. Ya. Ihdahuma, keadaan yang pertama, kondisi yang pertama, ayyadhkurat tasmiyata fi asna'ihi. Dia ingat belum membaca bismillah, ingatnya di tengah-tengah dia sedang makan. Udah dapat separuh, belum bismillah. Ini kondisi pertama. Maka ketika seperti itu, fayati biha qailan, maka dia baca bismillah saat itu dengan mengucapkan bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Jadi kalau lupa, ingatnya di saat sedang makan, maka masih mendapatkan bismillah. Dia ucapkan bismillah fi awwalihi wa akhirihi. Ini kondisi pertama. Jelas ya? Wal ukhra, kondisi yang kedua, alla yadhkuruha illa ba'da firaghihi min ta'amihi. Dia tidak ingat bismillah tadi kecuali setelah selesai makan. Udah selesai baru ingat, loh tadi lupa tidak bismillah. Apa yang harus dia kerjakan? Fala yusra'u lahu al-ityanu biha. Sudah luput, enggak ada lagi kesempatan untuk membacanya. Ya sudah luput. Karena tidak ada dalil yang meminta untuk disebutkan bismillah setelah selesai makan. Dalilnya masih boleh menyebut itu di saat masih makan. Jadi ketika masih ingat, masih makan kok ingat, saat itulah mengucapkan apa? Bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Kalau sudah selesai, berarti dia kehilangan fadilah. Maka biasakan.
seseorang yang biasa berzikir kepada Allah, maka pada saat zikir itu momen yang ada menuntutnya akan dia lakukan. Kebiasaan. Orang itu kalau biasa zikrullah, melihat suatu yang menakjubkan, Masya Allah, la quwata illa billah, begitu. Subhanallah, Allahu Akbar, begitu. Jalan begitu, ban kendaraannya tergelincir. Kalau biasa zikrullah, bismillah. Ya, bukan kalau heran, misalkan gitu. Wah, ya, gitu. Enggak ada dalilnya zikir itu. Gila, malah ada yang gila. Itu enggak biasa zikrullah. Nah, biasakan zikrullah. Jalan naik begitu, apa bacanya? Allahu Akbar. Turun, subhanallah. Tergelincir kaki kendaraan kita, bismillah. Biasa zikrullah. Biasa dia astagfirullah. Ya, anak-anak pulang sampai di rumah, rumahnya diganti sama orang tuanya. Bagus bener. Apa katakan? Gitu. Nah, gila api ini. Loh, malah gila bapaknya. Masya Allah. Mada naqul? Masya Allah, la quwata illa billah. Seperti dalam surat Al-Kahfi itu. Gitu. Jangan lupa ya. Baik. Kemudian itu masalah yang kedua ya. Masalah apa yang diucapkan. Bismillah cukup, tidak perlu ditambah. Andaikan terpaksa orang menambah, itu boleh menurut sebagian para ulama. Tapi yang paling afdol, yang datang dengannya sunnah, yang sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW, cukup dengan apa? Bismillah. Kalau lupa di awal tidak baca, maka ada dua keadaan. Kalau masih dia ingat ketika saat masih makan, masih bisa dia berzikir. Dia ucapkan bismillah fi awwalihi wa akhirihi. Tapi kalau sudah selesai makan, berarti sudah luput darinya fadilah zikrullah tadi. Maka istighfar. Ya, nah. Kemudian al-mas'alah salisah, poin yang ketiga. Fi qaulihi wa qul biyaminik. Dan makanlah dengan tangan kananmu. Dalam hadis tentang masalah ini tidak disebutkan tangan, tapi maklum bahwa tangan adalah alat untuk makan. Jadi nggak mungkin waqul biyaminik, makanlah dengan kananmu terus kaki, nggak mungkin. Karena kaki bukan alat untuk makan. Kecuali darurat, nggak punya tangan, nggak punya apa, bisanya makan pakai kaki, itu hukum khusus. Jelas. Ini kul biyaminik, makan dengan tangan kananmu. Tangan kanan dia nggak ada, punyanya tangan kiri. Ini namanya darurat. Wad darurah tubihul mahdhurah. Kondisi darurat itu membolehkan sesuatu yang dilarang. Darurat. Nggak ada lagi yang dimakan kecuali bangkai. Kalau nggak makan mati. Halal nggak bangkai itu? Halal. Gitu, namanya darurat. Ya. Baik. Jadi yang ketiga, waqul biyaminik, makanlah dengan kananmu, artinya dengan tangan kanan. Karena tangan adalah alat untuk makan. Ya. Nah, kemudian terkait dengan pembahasan ini, pertama, tangan yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW sebagai alat makan adalah tangan kanan. Bahkan Nabi SAW mengingatkan tidak boleh makan dengan tangan kiri karena setan makan dengan tangan kiri. Berarti makan dengan tangan kiri menyerupai setan. Tangan kiri ketika makan dia nggak ikut campur. Boleh ngambil tapi jangan untuk makan. Mungkin ngambil gelas dekatkan, begitu minum pakai tangan kanan. Ya, ini sudah tabiat manusia sudah seperti itu. Berubahnya itu nggak tahu dari mana. Semua orang faham, bahkan Muslim kafir faham. Kalau makan yang bagus, yang sesuai dengan adab itu dengan tangan
kanan. Maklum itu masalah fitrah, masalah urap, masalah adat, sebagaimana yang awal sudah kita sampaikan. Ya, dan dijaga. Ternyata menurut hukum Islam, menurut syariat Nabi SAW, makan dengan tangan kiri itu adalah cara syaitan. Kenapa kita menyerupai makhluk yang begitu getol memusuhi kita, menginginkan kita jelek dan tidak menginginkan kita selamat? Tugas kita yang paling pokok itu mukhalafatus syaitan, menyelisihi syaitan. Nggak boleh mirip-mirip dengan syaitan. Ya, jadi tangan yang ditunjukkan adalah tangan kanan. Ya. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi SAW menjelaskan bahwa beliau ketika makan itu makan dengan 3 jari. Ibu jari, kemudian jari yang setelahnya, kemudian jari yang setelahnya. Ini makan 3 jari. Jadi porsinya pas. Itu makan berapa jari? 10. Boleh lebih dari 3 jari ketika kondisi menuntut seperti itu. Dijelaskan oleh para ulama seperti makanan yang lunak, cair, atau mungkin di situ ada kuahnya, pakai. Mungkin nggak bisa kuahnya. Kuah diginiin ya. Itu kondisi tertentu. Kalau makanan itu tidak membutuhkan seperti itu, kembali ke asal yang sesuai dengan petunjuk Nabi, sesuai dengan sunnah, berapa? 3 jari. Nanti praktekkan anak-anak ya, 3 jari. Nggak ada sayurnya, tempe goreng, sambal, nasi. Berapa jari? 3 jari, cukup. Ini kalau gede mekarkan, gede, kan gitu ya. Nah, cukup. Jadi porsinya standar, sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, ini petunjuk Rasulullah SAW. Makan pakai tangan kanan, jari yang digunakan 3. 3 pun dikasih tahu ini. Ibham, sababah, wusta. Jari telunjuk, jari ibu jari, jari telunjuk, jari tengah, begitu. Sudah cukup. Yang 2 disimpan. Ketika dibutuhkan baru keluar. Kan gitu ya. Nah, sekarang terwakili dengan sendok. Tidak apa-apa pakai sendok. Sendok itu kalau diukur 3 jari kayaknya mirip ya. Sendok tapi bukan centong. Kalau centong ini lawannya kan gitu. Nah, jadi makan dengan tangan kanan dan dengan 3 jari. Nanti diterapkan. Ini sunnah. Diyakini nanti nilainya ada nilai ibadahnya. Allah kasih kebaikan. Saya mau makan dengan 3 jari. Kenapa? Rasulullah kasih petunjuk berapa? 3 jari. Dan jangan meremehkan sunnah. Jangan sekali-kali meremehkan sunnah. Ketika kita ada bagian kecil meremehkan sunnah, kadang-kadang Allah hukum sampai mati kita nggak bisa mengamalkan sunnah tersebut. Loh, orang meremehkan makan dengan 3 jari itu loh. Dari mulai dia bisa makan sampai mati nggak pernah makan dengan 3 jari. Kenapa? Ya nggak pernah diperhatikan. Itu sunnah Rasulullah SAW. Oh, ini sunnah Nabi. Masya Allah. Senengnya gitu, gembira, ingin mencontoh Rasulullah SAW meskipun dalam bab makan. Nah, ini ciri ahli sunnah. Ya, nah. Jadi makan dengan tangan kanan, enggak boleh dengan tangan kiri. Makan dengan 3 jari. Jari apa ini? Ibu jari, telunjuk, tengah. Nanti. Biasanya udah praktekkan belum? Lupa paling ya. Berarti setelah sampai ilmu, diapakan? Praktekkan. Dengan keinginan kuat di sini, ikhlas kepada Allah untuk mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Lalu barangkali dengan sebab itu Allah masukkan kita ke dalam surga, lalu dipertemukan dengan Rasulullah SAW. Ini umat saya yang dulu istiqomah mengamalkan sunnah saya, khususnya dalam cara makan. Apa enggak gembira? Lalu sahabat Rabi'ah saja begitu ditanya oleh Nabi, "Sal ya Rabi'ah." Minta wahai Rabi'ah.
Qal as'aluka murafaqataka fil jannah. Aku minta bisa menemani engkau di surga. Aw ghairu dzalik, ada yang lain? Huwa dzaka, hanya itu ya Rasulullah. Loh, ini hubungannya sama Rasulullah. Kemarin sudah kita sampaikan bagaimana seorang sahabat begitu rindu sama Nabi, nggak sabar dia di rumah, keluar cari Rasulullah SAW. Sampai dia mikir kalau mati, kalau Rasulullah masuk surga di tempat yang tinggi, kalau dia masuk surga di tempat dia. Khawatir kalau kangen rindu sama Nabi nggak bisa ketemu. Loh, itu loh kejujuran cinta itu. Nah, saat ini Rasulullah sudah nggak ada, sudah wafat. Kita hidupkan sunnah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak ada yang remeh dalam sunnah itu. Jelas ya? Nanti kan pengen ketemu Rasulullah SAW. Dalam sebuah riwayat bahwasanya Allah itu nanti punya majlis dengan ahlil jannah, majlis dengan penduduk surga, majlisnya Allah di hamparan kafur yang putih bersih indah. Di situ diundang ahlil jannah oleh Allah SWT. Allah letakkan kursi yang indah begitu, kemudian dikitari dengan mimbar-mimbar yang dihiasi dengan cahaya. Lalu datanglah para nabi dan rasul duduk di mimbar-mimbar itu. Berarti diantaranya siapa? Rasulullah SAW. Di sekitar mimbar dikasih kursi-kursi lagi oleh Allah SWT. Duduklah para siddiqin, duduk di situ. Berarti ada siapa di sana? Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian kaum mukminin ahli jannah duduk di hamparan kafur itu ya. Lalu Allah menyampaikan kepada mereka, minta-minta. Ini Allah belum menampakkan wajahnya, minta-minta. Minta apa saja mau dituruti oleh Allah, sampai minta sehingga setiap orang nggak mampu lagi mengungkapkan apa lagi yang akan dia minta, semua diberi oleh Allah. Setelah itu Allah menampakkan wajahnya, saat itulah semua terpukau memandang keindahan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting dari ini apa? Pastikan kita ada di antara mereka. Lu mohon sama Allah. Kalau nggak ada di situ, di mana antum? Di sana hanya dua tempat. Kalau nggak fil jannah fi nar. Nah itu, pastikan mohon sama Allah. Ya. Baik. Itu masalah yang ketiga. Tentang alat untuk makan, yaitu tangan kanan dengan 3 jari. Boleh nggak lebih dari 3 jari? Boleh, ketika kondisi membutuhkan itu. Boleh dengan sendok? Boleh. Yang penting dengan tangan kanan. Ya, nah. Kemudian wal mas'alah ar-rabi'ah. Poin yang keempat, wa kul mimma yalik. Makanlah apa yang dekat denganmu. Ai mimma yaqrubu minka, yaitu makanan yang dekat denganmu. Ini berdasarkan hadis tadi, hadis Umar ibn Abi Salamah yang tadi sudah disebutkan, ya. Wa mahalluhu, kondisinya, fikihnya, tempatnya ketika kita makan dengan makanan yang dekat dengan kita, idza kana ta'amu wahidan, kalau jenis makanan itu satu, jenisnya sama, cukup yang dekat aja. Sana lele, sini lele sama nasi sama sambal sama. Jangan ngambil yang sana, yang sini ada lelenya. Ngapain ngambil yang sana? Jelas. Misalkan begitu, itu yang dimaksud makan dari yang makanan yang dekat. Ya, na'am. Fa in ta'addadat anwa'uhu jaza ayyatanawala minhu ma ba'uda anhu. Kalau makanan itu beraneka ragam macam-macam, boleh dia mengambil makanan yang tidak ada di dekatnya, yang jauh darinya. Karena yang jauh itu hakikatnya dekat dari dia. Makanan itu dekat dari dia, karena yang dekat nggak ada yang seperti itu. Jelas, boleh. Jadi jangan di sini kasih kerupuk tok, dagingnya di sana. Kata Nabi, makan yang dekat. Pingsan dia, kan gitu ya. Nah ini fikihnya begitu.
Jadi kalau makanan satu jenis baru wakul mimma yalik itu makanan yang terdekat. Tapi kalau macam-macam, ada rendang, ada ayam bakar, ada ikan bakar, ada lele terbang, ada empek-empek menangis, misalkan gitu ya. Nah, boleh makan itu macam-macam. Nanti jangan salah menerapkan ini ya. Baik. Fa idza kanatil ma'idatu dzata sinfin wahidin akala mimma yalik. Kalau piring makannya itu satu dan jenis makanannya satu, makan yang paling dekat. Kembali kepada zahirnya hadis ya. Wa in ta'addadat anwa'uha faqaruba syai'un wa ba'uda syai'un akala mimma yuhibbu. Kalau piring makan yang di situ hidangan itu banyak bermacam-macam, beda jenis makanannya, boleh dia makan apa yang dia sukai. Boleh. Kok seneng semua? Ya dimakan semua. Yang penting dijaga kapasitasnya, ya. Makan kan ada ukurannya. Fasulusun li ta'ami. Sepertiga perut itu untuk makan. Ini makanan yang banyak. Kan begitu petunjuk Nabi SAW. Ya. Bani Adam itu meskinya makan apa? Luqaimat, beberapa suapan, yuqimna sulbah, sekedar untuk menegakkan tulang sulbi. Jadi kalau sudah tulang sulbi tegak, bisa aktivitas ibadah dengan baik, cukup. Itu makanan yang standar. Kalau petunjuk syar ini diikuti, kita sehat. Porsinya segitu. Kata Nabi SAW, wa in kana la mahalah, kalau harus makan banyak, sudah banyak ini menurut Nabi, fasulusun li ta'ami. Sepertiga perut besar itu isinya apa? Makanan. Fasulusun li sarabi, sepertiganya untuk minuman. Fasulusun li nafasi, sepertiga untuk nafasnya. Kalau 2/3 makan, 1/3 minum, lah nafasnya akhirnya nggak bernapas. Jadi Islam itu sudah Masya Allah. Kalau dikaitkan dengan ilmu kesehatan, luar biasa. Porsinya segitu. Ya, kalau istilah orang kan berhenti sebelum kenyang. Kalau harus kenyang 1/3. Makanya perut nggak bisa sama. Ini perutnya kecil 1/3 segitu, ya udah cukup. Yang lain jangan dipaksa segitu. Makanya zuhud itu standarnya bukan jumlah, tapi kebutuhan yang dia ngerti di situ. Ya, nah, baik. Ini yang keberapa tadi? Keempat ya. Makan dengan makanan yang dekat. Yang dekat itu kalau jenisnya cuman satu. Kalau beraneka ragam makanan, maka silahkan dimakan mana yang dia sukai. Ya, baik. Kemudian al-mas'alah al-khamisah, yang kelima, fa'idha faraqta fal'ak asabi'aka. Kalau engkau selesai makan, maka jilati jari jemarimu yang engkau pakai untuk makan. Maka mulai kalimat fa'idha faraqta fal'ak asabi'aka, dan setelahnya nanti itu adab setelah makan. Jadi selesai makan, jilati. Bukan di tengah-tengah makan sudah dijilati. Makan dulu. Maka Masya Allah petunjuk Islam itu, kalau makanan jatuh masih bisa dirawat, ambil, bersihkan kotorannya, dimakan. Sampai para ulama menjelaskan seperti Imam Nawawi begitu menjelaskan, ya, kalau makanan jatuh maka bersihkan kotorannya, makan, jangan dibuang. Kecuali jatuh di tempat najis, maka pungut, cuci. Subhanallah, disuruh nyuci makanan itu, dicuci. Kalau engkau rela, ya, ridho makan itu, makanlah. Kalau enggak, berikan binatang. Jangan biarkan untuk syaitan. Kalau ini dikerjakan luar biasa. Enggak ada anak-anak makan mesti porsinya diukur, daripada nanti sisa-sisa menyanyiakan makanan. Jelas ya? Jadi selepas makan, jilati jari jemari yang dipakai makan. Ya. Nah, jadi ini adab selepas makan dan nanti setelahnya. Karena adab makan ada berapa? Ada 3. Yang pertama adab sebelum makan. Yang kedua adab di saat makan. Yang ketiga adab setelah makan. Tadi sudah dibahas adab sebelum makan. Yang kedua adab di saat makan.
baru yang ketiga adab setelah makan. Jadi yang pertama, adab selepas makan itu adalah la'kul asabi, menjilati jari jemari yang dipakai makan, dijilati. Kata Nabi, falyal'ak au yul'ik, silahkan dijilati olehnya sendiri atau dijilatkan kepada orang lain. Belum senyum mana ini, berarti mau jilatin ini ya. Pertama, cara menjilati makanan yang di jari yang dipakai makan, ingat loh ya, kata Nabi jangan diusap dulu dengan mindil, dengan tisu atau yang sejenisnya, jangan. Sebelum dijilati, jilati dulu, baru dilap pakai tisu, kemudian dicuci. Kalau perlu dicuci, nggak dicuci nggak apa-apa, udah bersih kok ya. Nah caranya ya dijilati dengan apa? Dengan ayyakuna rafiqan duna sautin, lembut, tidak mengeluarkan suara, tidak. Enggak begitu ya. Nah, faman yudkhilu asabi'ahu fi fihi ba'da ta'am summa yajdzibuha bisautin sadidin mufarikun al-adaba. Siapa yang memasukkan jari jemarinya ke mulutnya lalu dia jilati dengan mengeluarkan suara, berarti dia menyelisihi adab itu sendiri. Adabnya enggak mengeluarkan suara, maka maksudnya perlahan, tidak mengeluarkan apa? Suara ya. Fa inna haqiqatal lahsi al mahmud, karena menjilati yang terpuji, ayyal aqaha laqan khafifan, menjilatinya itu dengan jilatan yang lembut, yang ringan, karena begitulah petunjuk dalam hadis satu itu ya. Kemudian dijilatkan kalau tidak, dijelaskan oleh para ulama termasuk al-Imam An-Nawawi rahimahullah, itu adalah fikih yang dilakukan antara dua orang yang di situ ada muamalah ataupun hubungan yang hal itu tidak menjadi istiqdar, tidak dianggap kotor bagi salah satunya. Jadi bukan asal orang, sunnah. Enggak. Beliau contohkan seperti suami istri, bapak dengan anaknya, ustadz dengan santrinya. Siap? Sunnah. Lah itu kata Imam Nawawi begitu ya. Nah, karena antara mereka tidak ada masalah. Suami makan, Dek, tolong Dek silatin. Seneng istrinya. Istri makan, Mas, mau. Enggak. Kalau antar mereka kan nggak ada istiqdar, anggapan itu jorok. Tapi kalau sembarang orang, apalagi di sini ada apa itu? Cacar. Jadi antar seseorang yang punya hubungan khusus, maka Al-Imam Nawawi menyebutkan itu seperti suami istri atau orang tua ke anak atau asatid dengan tolabahnya. Begitu. Tolabah juga nggak sembarangan nanti gitu loh ya. Saya selamatkan antum maksudnya. Nanti dipraktek sama Ustaz Arya ini nanti. Kumpul gitu, satu-satu. Yang repot ini berkah guru. Taib ya. Nah, jadi begitu. Kemudian makanya disebutkan oleh mu'alif di sini ya. Wal maksus bil laqi ghairihi, menjilatkan kepada orang lain itu man bainahu wa baina asabi'il mal'uki mu'anasatun wa mulatafah. Seorang yang antara dia dengan jari orang yang mau dijilati itu ada perasaan yang nyaman. Si suami istri tadi, bukan semua orang ya. Kemudian
Dijelaskan oleh muallif, dan ini juga ma'ruf di kalangan para ulama yang lain, wadah makan, piring makan itu hukumnya seperti jari. Maka Nabi juga perintahkan supaya piring makan itu dijilati. Makna menjilatinya, fikihnya, bersihkan sisa makanan itu dengan jari, bersihkan, terus jarinya yang dijilat. Itu setelah saya cari begitu, insya Allah isarah yang dijelaskan oleh Syekh Ibn Baz begitu. Karena dohirnya piring, ambil, jilat, kan gitu ya. Tapi di situ jelaskan ambil sisa makanan yang di situ, ambil sisanya, diusap, terus dijilati. Apa hikmahnya ikhwah rahimani wa rahimakumullah? Kata Nabi, karena kamu tidak tahu di mana keberkahan dari makananmu, maka habiskan makanan itu sampai bersih betul. Jangan tersisa di sini. Kuah misalkan ya, sambelnya ada di situ, nasi masih, langsung dicuci aja. Barangkali itu berkahnya, yang kita makan barangkali nggak ada berkahnya. Akhirnya yang timbul cuma apa? Meluap kebutuhan yang sebenarnya sudah tercukupi. Ambil berkahnya. Karena semua yang Allah halalkan itu Allah berkahi. Maka Nabi petunjuknya begitu. Sampai makanan yang jatuh suruh bersihkan. Karena itu ada berkahnya dan kita nggak ngerti. Barangkali justru di situ apa? Keberkahannya. Kan itu anak-anak fikih makan yang difahami adab ini sehingga nanti nggak ada pelanggaran dalam bab makan itu. Tersisa, tercecer di mana-mana atau ngambil berlebihan taruh situ, sudah dimakan ditinggal basi di situ. Ini zalim terhadap makanan sekaligus menyelisihi sunnah Rasulullah SAW dan bahkan bisa jadi kita kehilangan apa? Keberkahan. Maka ketika ambil makanan itu jangan ingin banyak dulu. Kemampuan saya seberapa dan kebutuhannya. Apalagi talabatul ilm loh, nggak boleh kekenyangan. Pahami itu anak-anak ya, nggak boleh kekenyangan. Sepertiga makanan maksimal. Ya, kan banyak keluhan kadang makanan terbuang-buang, ya di anak-anak misalkan di pesantren makanan tersia-sia, terbuang dan seterusnya. Ini dengan belajar fikih seperti ini adalah kita betul-betul memperhatikan itu rezeki dari Allah. Di situ ada berkahnya. Maka terapkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kira-kira nggak habis, jangan paksa untuk mengambil banyak. Kalau sudah diambil, tanggung jawab dihabiskan. Ya, barangkali tersisa dibuang. Kalau berkahnya yang ada di situ, terus yang masuk ke perut kita apa? Kalau nggak ada berkahnya. Ya, nah, baik. Kemudian masalah yang ke-6 terakhir ya. Fi qaulihi wa qul alhamdulillah. Ucapkan alhamdulillah. Wa huwa fi muqabili tasmiyati bada'an, yaitu kebalikan dari tasmiyah bismillah di permulaan. Berarti di akhir ditutup dengan apa? Alhamdulillah. Kapan diucapkan ini? Mahalluha al-faraghu minat ta'am wal infisalu anhu. Kalau sudah selesai dari makan dan betul-betul sudah selesai, sudah nggak makan lagi, baru ucapkan apa? Alhamdulillah. Baik makan maupun minum, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Andaikan seorang mengucapkan alhamdulillah cukup. Kalau dia baca misalkan alhamdulillahi tayyiban katsiran mubarakan fi ghaira makfiyin wala makfurin wala mustaudain, ya Rabbana, maka itu lebih sempurna. Tapi andaikan dia ucapkan alhamdulillah cukup. Jelas ya? Taib. Jadi malam ini kita bahas adab makan. Insya Allah sederhana bisa kita pahami ya. Dari awal mulai kita hendak makan sampai selesai makan. Kalau ilmu yang sederhana ini betul-betul kita masukkan dalam hati, ketika kita amalkan berharap besar keberkahan dari Allah SWT karena mengamalkan sunnah. Meskipun itu hanya makan, ingat problem manusia hari ini dalam urusan kesehatan mereka, faktor terbesar adalah pola makan. Tanya aja dokter kalau nggak percaya. Pola makan nggak teratur, nggak seimbang. Ya, padahal petunjuk Nabi tadi. Maka adab ini mari kita
kita terapkan, kita amalkan dengan berharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Terutama anak-anak ya. Diterapkan adab ini karena seorang yang berhias dengan ilmu lebih utama menerapkan adab. Karena mereka adalah orang-orang yang disebutkan oleh sekian banyak ulama yang mestinya berhias dengan adab-adab asy-syar'iyyah. Mereka adalah contoh, mereka adalah qudwah bagi yang lainnya. Maka terapkan adab ini dengan berharap kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak semua sarah kita bisa baca. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa mewakili tentang adab makan ini. Adab yang ketiga, insyaallah adab yang keempat kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang bi'aunillahi subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bisawab. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.